Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini. Anak-anakku sekalian, materi pada pagi hari ini adalah tentang program linier untuk kelas 12, baik itu kelas 11, baik itu kelas 11 IPA maupun kelas 11 IPS untuk matematika umum. Baik, kita lihat selanjutnya. Adapun yang menjadi standar kompetensi dalam pertemuan kali ini adalah menyelesaikan masalah program linier, dan yang menjadi kompetensi dasar adalah menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Ingat, ada garis bawah di sini anak-anakku sekalian, yang kontekstual. Ulang sekali lagi, setelah kalian nanti mempelajari materi tentang program linier ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang menjadi indikator ada beberapa. Di sini ada 10 indikator yang pastinya diharapkan kalian dapat menguasai dengan baik, sehingga nanti materi ataupun masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan program linier dapat kalian selesaikan dengan baik. Bapak tidak membacakan satu persatu, silakan nanti kalian simak mulai dari indikator 3.31 sampai dengan 34.10. Kita lanjutkan ya anak-anak. Yang pertama adalah pertidaksamaan linier 2 variabel. Mari sama-sama kita baca soal berikut. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang ia miliki, yaitu Rp250.000. Berdasarkan daftar harga, tentunya dengan uang 250 nanti Santi akan membeli barang sesuai dengan daftar harga. Jika Santi ingin membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Jadi di sini konteksnya, di sini perhatikan baik-baik. Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Tapi di sini Santi masih mendapatkan uang kembalian. Kita tidak paham seberapa banyak uang kembalian yang akan diberikan kepada kita. Yang jelas uang kembalian dikembalikan kepada Santi. Yang jelas di sini Santi membelinya adalah 2 seragam sekolah dan 3 buku. Dapatkah kamu memodelkan harga belanja Santi tersebut? Mari sama-sama kita lihat. Nah, ini andaikan gambar toko di mana tempat Santi berbelanja seragam dan buku. Ini mungkin seperti ini tokonya. Sekarang kita lihat. Dengan uang 250.000 tadi yang Santi miliki, Santi berkeinginan membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Ingat, uangnya Santi 250.000, Santi ingin membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Harapannya Santi masih mendapatkan uang kembalian. Yang ditanya,
model matematika masalah ini. Jadi kemungkinan yang terjadi harga seragam dan buku yang memenuhi, andaikan 2S itu 2 seragam tambah 3B itu 3 buku, pastinya harus lebih kecil dari Rp250.000. Mengapa? Karena Santi harus mendapatkan uang kembalian. Kalau uangnya 250 pas, berarti Santi tidak mendapat uang kembalian. Sedangkan di dalam soal diharapkan Santi mendapatkan uang kembalian. Oleh karena itu, pertidaksamaan matematikanya adalah 2S ditambah 3B lebih kecil dari Rp250.000. Paham ya anak-anak maksudnya? Jadi mengapa menggunakan ini, bukan menggunakan lebih besar dan bukan menggunakan sama dengan, karena harus lebih kecil, uang yang dibelanjakan harus lebih kecil dari Rp250.000. Supaya apa? Supaya mendapat uang kembalian. Ayo kita lihat anak-anakku tabel berikutnya, kemungkinan yang terjadi saat Santi ingin memilihnya. Ya. Ini ada tabel harga seragam, buku, dan ini tadi persamaannya. Ya. Apabila sebuah seragam harganya 20.000, kalau 2 seragam berarti 40.000. Buku harganya 5.000, 3 buku berarti 15. Berarti 40 ditambah 15 sama dengan 55. Andaikan uangnya 250.000, tentu masih uang kembalian 195. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, harga seragam 30.000, andaikan beli 2 berarti 60.000. Berarti 2 kali 30 60.000 ya, ditambah 6.000 kali 3 18 ditambah 60 hasilnya 78.000. Nah, dengan kita membayar uang ini tadi, membayar 78.000, maka otomatis bila uang Santi 250 masih kembali 172. Begitu selanjutnya, apabila harga seragamnya 50.000, beli 2 seragam berarti 100.000. Bukunya 3 buah berarti 20 kali 3 adalah 60. 100 dengan 60 adalah 160. Kalau uangnya 250 masih kembalian 90 dan seterusnya, sehingga dengan demikian banyak kemungkinan yang terjadi untuk harga seragam dan buku yang memenuhi 2S ditambah 3B lebih kecil dari 250. Namun perlu kita pertimbangkan realita yang ada di lapangan. Realnya di lapangan yang mana? Apakah mungkin seragam itu harganya adalah 20.000? Sangat tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin, ini juga tidak mungkin. Mungkinkah ini? Bisa jadi. Tetapi rata-rata untuk kita di Kabupaten Sorong, harga sebuah seragam minimal 100.000. Kalau 100.000, 2 berarti 200.000. Buku macam-macam. Kalau yang bukunya agak tebal, ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang 10.000. Misalkan ini 10.000 bukunya, berarti ini 30.000, ini adalah 200.000, sehingga 200 ditambah 30.000 adalah 230, maka memperoleh uang kembalian 30.000. Itu yang agak real. Kita lanjutkan anak-anakku. Nah, kita akan membuat sebuah grafik daripada daftar harga tersebut. Nah, ini grafik daerah penyelesaian. Ini
Dalam membuat sebuah grafik, langkah yang pertama kita membuat yang namanya koordinat kartesius atau sumbu X dan sumbu Y. Sering saat ini disebut dengan namanya adalah salib sumbu. Bapak sudah menggambar di sini, ini sumbu X yang kita asumsikan, kita nyatakan sebagai harga sebuah seragam, dan ini sumbu Y kita asumsikan dengan harga sebuah buku. Bagaimana kita akan memperoleh grafiknya? Tentunya kita bisa mengasumsikan dari persamaan ini. Apabila kita memiliki seragamnya tidak membeli, berarti 0. Seragamnya 0. 2 kali 0 berarti 0. Ditambah 3B lebih kecil dari 250, maka B-nya, bajunya adalah 250 dibagi 3, kurang lebih 83 sekian. Ada di atas sini nanti titiknya. Sekarang apabila B-nya 0, tidak membeli baju, ininya 0. 0 berarti 2S ditambah 0 lebih kecil 250, S adalah 125, dia di atas sedikit sini. Nah, ini dapat kita hubungkan. Bagaimana dengan yang lain? Misalkan harga seragamnya 20.000. Kemudian kita masukkan berapa bukunya nanti dan seterusnya hingga diperoleh grafik seperti ini. Oke. Nah, ini di dalam ini namanya daerah penyelesaian. Ya, karena apa? Lebih kecil dari 250. Kita lihat, ini bukan daerah penyelesaian yang hijau. Nah, dari grafik ini, dari grafik yang ada, kita dapat membaca sesuai dengan keterangannya. Keterangan yang pertama, bahwa daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi atau daerah penyelesaian. Ini daerah yang tidak diarsir. Ini yang di bawah garis putus-putus ini bermakna tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih besar atau lebih kecil. Jadi bukan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kita nggak boleh menggunakan sama dengan. Kalau kita menggunakan kata-kata sama dengan, berarti ini garisnya tidak putus-putus. Karena ini adalah pertidaksamaannya lebih kecil, maka garisnya putus-putus, tidak ada sama dengannya. Untuk pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama, grafik garisnya berupa garis lurus. Nah, ini garis lurus ini harus kita revisi nanti. Dia berupa persamaan linier berupa garis lurus. Tentunya kalian tahu alasan kenapa garis putus-putus tersebut hanya di kuadran 1. Kuadran 1 itu adalah kuadran dari 0 sampai 90 derajat di sini, bukan di sebelah kiri, bukan di sebelah bawah atau di sebelah sana, tetapi ada di sini. Ya, gitu ya. Karena harus ada nilai harga seragam dan harga buku. Kalau di sebelah kiri pastinya harga seragamnya negatif. Kalau negatif tidak mungkin harga kok negatif. Di bawah juga demikian, walaupun harga seragamnya ada, bukunya taruh di bawah adalah negatif, tidak mungkin harga bukunya juga negatif. Maka harus berada di kuadran pertama. Demikian tadi anak-anakku untuk sementara materi kita tentang persamaan linier. Ini baru sekedar pengenalan buat kita semua untuk mengetahui bagaimana tentang persamaan linier. Terlebih Anda diminta untuk ini membuat model matematika daripada persamaan ini. Jadi model persamaannya bagaimana? Setelah kita tadi bahas, ternyata model persamaannya ada bermacam-macam.
Salah satunya ini 2S ditambah 3B lebih kecil 250, boleh jadi seperti ini. 5 berarti ini dikati masuk ke dalam. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi kali ini dapat kalian pahami dengan baik, dan kita bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan lau wabarakatuh.